Momen Arteria Dahlan melengos ke Mahfud MD dan Salami Sri Mulyani usai rapat. Halo Pak Arteria, salam hormat dari saya. Ini mungkin video yang kedua kalinya saya alamatkan kepada Anda, saya tujukan kepada Anda. Mohon maaf sebelumnya Pak Arteria. Menurut saya, anggota dewan di periode ini yang paling tidak punya etika itu Anda. Saya minta dengan hormat kepada Pak Arteria Dahlan, belajarlah menjadi manusia yang punya etika, gitu ya, dalam bertutur bahasa, dalam menanggapi statement-statement orang, apalagi itu orang-orang tua, ya kan, yang lebih usia dari kita. Bangsa kita ini kan punya adab, ya kan? Saya rasa Anda lebih mengerti itu. Apakah wakil rakyat seperti itu? Kan begitu, ya. Harusnya ayo kita buka rame-rame 349 triliun ini supaya tikus-tikus yang ada di Kementerian Keuangan atau penghisap uang rakyat yang ada di sana atau mungkin menyerempet juga ke DPR diambil semua. Begitu. Ya, tapi kalau ancamannya justru ke Markus, kemudian Markus menjadi sumber berita lagi, hit lain lagi, orang lupa dengan intinya. Nah, ini kacau. Ngapain negara membiayai anggota DPR yang kayak begini? Ini Arteria, wah, ya Allah, apa nggak malu gitu ya? Waduh, aduh, Arte. Terkait dengan kritik Arteria juga sebelumnya telah berdalih bahwa kritik harus disampaikan dengan cara yang beradab. Lu, kalau ada pencucian uang 349 triliun rupiah itu beradab kah? Hah? Yang dilakukan Rafael Alun itu beradab kah? Makan uang rakyat itu beradab kah? Tapi harus ada cara yang benar, aturan harus dipenuhi, sekalipun harus dipenuhi, ada adab dan etika bernegara Pak. Ya harus kita hormati, kata Arteria di dalam sidang DPR. Lu nah ya, Arteria sendiri nih yang ngomongkan tadi, lu dengar sendiri ya. Dia itu menghormati antar lembaga aja, sama rakyat dia nggak hormat berarti ya. Iya. Jadi dia tahu aib-aib semuanya, kita tahu kekurangannya, tapi kita menghormati, penghormatan antar lembaga. Allah, pengen berkata kasar gue, sumpah, pengen berkata kasar. Jadi pengen berkata kasar gue, kasar. Dah, ya, itu aja dari gue guys. Lu pikir deh nih Arteria Dahlan nih. Aduh. Anda ini kan orang berpendidikan tinggi, anggota dewan, ya kan? Nah, sehingga menurut saya sebaiknya anggota dewan seperti Anda itu bisa menunjukkan satu citra diri yang terpuji di mata masyarakat. Ya, Pak Arteria Dahlan ya. Saya menilai selama ini Anda ini paling sok pinter. Ya, paling sok pinter, sok hebat, sok menguasai segala materi, ya kan? Nah, bahkan ketika beradu argumen dengan orang-orang yang usianya lebih dari Anda juga, Anda terkesan tidak menunjukkan etika dan sopan santun. Nah, Pak Arteria, di satu kesempatan ada lawan bicara Anda yang berbicara mengatasnamakan rakyat dan Anda dengan lantang membantah itu, ya kan? Anda menolak itu. Anda meminta agar orang tersebut mencalonkan diri menjadi anggota dewan dulu, dipilih dulu oleh rakyat, baru kemudian berbicara mengatasnamakan rakyat. Begitu kan? Nah, menurut saya dalam hal itu Anda sepertinya lupa diri bahwa bagaimanapun juga Anda, seperti apapun posisi jabatan Anda itu adalah wakil rakyat. Oke? Sementara lawan bicara Anda itu adalah rakyat sejati. Nah, menurut saya belakangan ini anggota DPR RI, para wakil rakyat sudah tidak lagi merepresentasikan rakyat, sudah tidak lagi mewakili rakyat. Nah, oleh sebab itu, kalau ada orang-orang ya dari kalangan masyarakat berbicara mengatasnamakan rakyat itu sah, kecuali Anda sudah merepresentasikan rakyat, Anda sudah betul-betul mewakili rakyat, Anda sudah betul-betul menyerap aspirasi rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat, baru kemudian Anda merasa diri bahwa Anda adalah wakil rakyat. Anda perlu menyadari bahwa sehebat apapun Anda, status Anda hanyalah wakil rakyat. Sehingga ketika lawan bicara Anda adalah rakyat sejati, maka Anda semestinya menghargai itu.
Anda semestinya menyerap itu sebagai aspirasi rakyat. Bukan malah menuding-nuding seseorang bahwa dia bukan wakil rakyat, dia harus ikut pemilu, dia harus menjadi anggota DPR, baru boleh berbicara, mewakili atau mengatasnamakan rakyat. Saya kira Anda keliru, Anda konyol, dan menurut saya Anda bodoh sekali dalam hal itu. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan dalam rapat kerja antara Komisi 3 dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Ia melengos ketika rapat usai dan tidak bersalaman dengan Mahfud. Dalam momentum tersebut, Arteria Dahlan yang mengenakan jas abu-abu hanya menghampiri Menteri Keuangan atau Menko Sri Mulyani dan bersalaman dengannya. Setelah itu, Arteria Dahlan langsung meninggalkan ruang rapat Komisi 3. Sementara para anggota DPR lainnya masih bercakap-cakap dengan Mahfud MD. Momentum ini menggelitik publik dan menduga adanya clash antara Arteria dan Mahfud. Pasalnya, dalam rapat sebelumnya, pada Rabu 29 Maret lalu, keduanya sempat berdebat sengit. Mulanya, Mahfud menyindir pernyataan Arteria mengenai pemberian data oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana kepada dirinya. Arteria berpendapat hal itu melanggar aturan dalam undang-undang. Namun, Mahfud membantah hal tersebut. Ia mengatakan Kepala BIN kerap memberikan informasi intelijen kepada dirinya, dan hal itu tidak masalah karena tidak dilarang dalam undang-undang. Coba saudara bilang pada Pak Budi Gunawan, Pak Budi Gunawan menurut undang-undang BIN bisa diancam 10 tahun menurut pasal 44. Kan persis yang saudara baca kepada saya, tantang Mahfud. Menanggapi pernyataan tersebut, Arteria merasa tersinggung. Ia menganggap kerja keras yang merintis karir sebagai wakil rakyat dari bawah tak sepantasnya dibenturkan dengan pejabat tinggi intelijen. Saya karir dari kecil, Prof. Saya tidak pernah pakai fasilitas apa-apa. Tiba-tiba Prof mencoba membenturkan saya dengan yang amat saya hormati, Pak Budi Gunawan, ujar Arteria. Politisi PDIP itu menyayangkan pernyataan Mahfud MD, terlebih ia sangat menghormati Mahfud dan menganggap sebagai orang tua dan gurunya. Saya hormati Prof, orang tua dan guru saya. Akhirnya saya putuskan itu dulu. Betul Pak, Prof membunuh anak-anak yang Prof didik sendiri. Kalau begini caranya Prof. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan dalam rapat kerja antara Komisi 3 dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Ia melengos ketika rapat usai dan tidak bersalaman dengan Mahfud. Dalam momentum tersebut, Arteria Dahlan yang mengenakan jas abu-abu hanya menghampiri Menteri Keuangan atau Menko Sri Mulyani dan bersalaman dengannya. Setelah itu, Arteria Dahlan langsung meninggalkan ruang rapat Komisi 3. Sementara para anggota DPR lainnya masih bercakap-cakap dengan Mahfud MD. Momentum ini menggelitik publik dan menduga adanya clash antara Arteria dan Mahfud. Pasalnya, dalam rapat sebelumnya, pada Rabu 29 Maret lalu, keduanya sempat berdebat sengit. Mulanya, Mahfud menyindir pernyataan Arteria mengenai pemberian data oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana kepada dirinya. Arteria berpendapat hal itu melanggar aturan dalam undang-undang. Namun, Mahfud membantah hal tersebut. Ia mengatakan Kepala BIN kerap memberikan informasi intelijen kepada dirinya, dan hal itu tidak masalah karena tidak dilarang dalam undang-undang. Coba saudara bilang pada Pak Budi Gunawan, Pak Budi Gunawan menurut undang-undang BIN bisa diancam 10 tahun menurut pasal 44. Kan persis yang saudara baca kepada saya, tantang Mahfud. Menanggapi pernyataan tersebut, Arteria merasa tersinggung. Ia menganggap kerja keras yang merintis karir sebagai wakil rakyat dari bawah tak sepantasnya dibenturkan dengan pejabat tinggi intelijen. Saya karir dari kecil, Prof. Saya tidak pernah pakai fasilitas apa-apa. Tiba-tiba Prof mencoba membenturkan saya dengan yang amat saya hormati, Pak Budi Gunawan, ujar Arteria. Politisi PDIP itu menyayangkan pernyataan Mahfud MD, terlebih ia sangat menghormati Mahfud dan menganggap sebagai orang tua dan gurunya. Saya hormati Prof, orang tua dan guru saya. Akhirnya saya putuskan itu dulu. Betul Pak, Prof membunuh anak-anak yang Prof didik sendiri. Kalau begini caranya Prof, imbuhnya.